Kelinci adalah hewan yang lucu. Dengan bulunya yang halus dan warnanya yang beragam, kelinci menjadi primadona dalam kategori hewan peliharaan. Meskipun demikian, kelinci juga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia selain menjadi hewan peliharaan. Bagaimana sih cara beternak kelinci yang lucu dan memiliki banyak manfaat ini? Penasaran kan? Tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum melanjutkan videonya, tolong klik tombol like dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini berkembang lebih lagi. Selamat menonton videonya. Manajemen pakan ternak kelinci menjadi salah satu faktor keberhasilan dari ternak kelinci. Adapun beberapa hal yang harus dipenuhi dalam manajemen pakan ternak kelinci. Yang pertama adalah air minum. Kelinci termasuk hewan yang sedikit membutuhkan air. Namun meskipun begitu, pastikan air minum ini tersedia selama 24 jam. Air untuk kelinci adalah air tawar yang bersih. Selain bersih dari bibit penyakit, jangan sampai air yang diberikan telah ditumbuhi ganggang. Air minum yang disajikan dengan botol, kalau tidak rutin dibersihkan, biasanya ditumbuhi ganggang. Yang kedua merupakan pelet ataupun konsentrat. Pelet diberikan sebagai pakan lain dari hijauan, umbi, biji-bijian. Pemberian pelet dapat meningkatkan produktivitas kelinci, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi kelinci yang berlebihan. Pelet diberikan dalam porsi yang harus habis dalam kurang dari 20 menit. Pelet yang diberikan harus mengandung sekitar 18-20% kandungan serat, kemudian 14-16% protein, serta lemak dan kalsium masing-masing sekitar 1%. Untuk yang ketiga merupakan hijauan atau hay, yaitu hijauan yang dikeringkan. Hijauan merupakan bahan pakan utama yang dibutuhkan kelinci. Hijauan pakan kelinci terdiri dari golongan rumput dan kacang-kacangan atau leguminosa. Hijauan yang dimaksud di sini antaranya adalah rumput lapangan, daun kacang, daun lamtoro, daun turi, daun kembang sepatu, dan lain-lain. Selain hijauan segar yang seperti disebutkan tadi, limbah sayuran seperti wortel, selada, kangkung, kol, ataupun daun singkong juga termasuk pakan hijauan yang baik untuk kelinci. Pakan hijauan harus dilayukan atau dikeringkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak. Pelayuan ini dimaksudkan untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam hijauan. Apabila hijauan tidak dilayukan, maka urin kelinci dapat berbau menyengat, menyebabkan mencret, perut kelinci menjadi kembung, gatal-gatal, skabies, dan keracunan yang berujung pada kematian. Hal ini sesuai dengan pendapat Wardana tahun 2014 yang menyatakan bahwa pakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pemeliharaan ternak, sehingga tingkat keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh pakan yang diberikan. Pemberian pakan dalam usaha peternakan perlu memperhatikan pemilihan bahan pakan sebagai penyusun ransum yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan fisiologis pencernaan. Jenis pakan yang diberikan atau dapat dikonsumsi oleh kelinci antara lain berupa hijauan, hay, biji-bijian, umbi-umbian, dan konsentrat. Cara pemberian pakan untuk kelinci. Pemberian pakan dan minum yang salah dapat menyebabkan kelinci stres dan menggigiti jeruji kandang. Bila hal ini dibiarkan seperti itu, maka kelinci bisa mati. Berikut adalah langkah pemberian pakan dan minum pada ternak kelinci. Yang pertama, yaitu menyediakan tempat pakan dan minum khusus. Penyediaan tempat pakan dan minum yang terpisah untuk kelinci dimaksudkan supaya makanan tidak tercecer kemana-mana. Pakan rumput kering bisa langsung diletakkan dalam wadah besar khusus pakan. Mekanisme demikian dapat menjaga kandang tidak berantakan dan bersih sehingga terhindar dari bakteri penyakit. Yang kedua, mengatur jadwal makan dan minum. Kelinci merupakan hewan nokturnal, yaitu lebih sering beraktivitas di malam hari. Hal ini menyebabkan pemberian jadwal makan, pemberian pakan dalam porsi besar pada malam hari, yaitu sekitar 2-3 kali dalam satu malam. Kelinci memakan makanan sedikit demi sedikit, namun sering, sehingga pemberian pakan harus tetap bertahap. Yang ketiga adalah memberi pakan yang baik. Pakan yang baik maksudnya harus dapat memenuhi kebutuhan nutrien dari kelinci. Kebutuhan nutrien kelinci diukur dalam bahan kering pakan. Menurut Wahyu 2004 menyatakan bahwa kebutuhan jumlah atau kuantitas bahan kering pada pakan kelinci yang sedang tumbuh yaitu sekitar 3-5% dari bobot hidup kelinci.
Saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen perkandangan ternak kelinci. Seperti pada video, terlihat contoh konstruksi kandang tipe baterai. Menurut Masanto 2010, kandang baterai adalah jenis kandang yang setiap satu ruangan berderet hanya diisi oleh satu ekor kelinci. Kandang baterai ini umum digunakan untuk mengawinkan kelinci. Bagi betina digunakan untuk melahirkan dan mengasuh anak, sedangkan bagi anak kelinci lepas sapih untuk pembesaran secara kelompok. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan kandang tipe baterai ini: yang pertama, sanitasi mudah; yang kedua, mencegah kanibalisme dan perkelahian; yang ketiga, angka kematian anak kelinci menjadi rendah karena tidak ada gangguan dari kelinci lain; yang keempat, biaya dan pemanfaatannya lebih ekonomis. Menurut Priyatna 2011, bagian-bagian kandang itu terdiri dari kerangka, dinding, alas, tataan, atap, dan pintu. Kandang yang ditampilkan dalam video sudah sesuai dengan pendapat Priyatna karena setiap bagian yang disebutkan oleh Priyatna terdapat di kandang tersebut. Sebenarnya ada kandang tipe lain selain kandang baterai ini. Saya akan jelaskan sedikit, yaitu yang pertama, kandang postal. Kandang postal itu mirip dengan kandang baterai, hanya saja ukurannya setiap kandang itu lebih besar karena tiap ruangan diisi oleh beberapa ekor kelinci. Biasanya untuk anak kelinci yang baru disapih atau untuk kelinci darah. Sebaiknya kandang postal ini setiap ruangannya ditempati oleh kelinci yang memiliki keseragaman, baik itu jenis kelamin, umur, ukuran, dan rasnya yang harus sama. Nah, yang kedua adalah kandang range. Kandang range adalah kandang yang ruangannya terbagi-bagi menjadi tempat tidur dan tempat bermain. Kandang ini biasanya terdapat di halaman rumah atau merupakan bagian dari taman. Kandang range ini cocok untuk pemeliharaan kelinci dengan tujuan hobi atau ternak hias karena mampu menampung lebih banyak kelinci, bisa lebih dari 20 kelinci untuk satu kandang range. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kudis kulit atau skabies yang sering menyerang pada ternak kelinci. Pada video sudah dijelaskan bahwa penyakit skabies pada kelinci disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Menurut Sarjono et al. Tahun 1997, penyakit ini disebabkan atau berasal dari pakan atau rumput yang kotor, kandang berdebu dekat dengan kandang ayam, sirkulasi udara tidak lancar, terlalu lembab, dan sistem sanitasi kotoran tidak lancar. Gejala awal sudah sesuai dengan tinjauan pustaka dari Iskandar et al. Tahun 1989, yaitu pada infeksi Sarcoptes scabiei memperlihatkan gejala awal seperti kelinci menggaruk-garuk terus dari telinga sampai ke bulu muka, kepala, pangkal telinga, sekeliling mata, dan kaki sehingga bulu-bulunya akan rontok. Pada infeksi berat, kulit di sekeliling telinga dan hidung dapat berubah bentuk. Kelinci yang terkena penyakit skabies harus segera dipisahkan dari kawanan lain agar tidak menular. Pemindahan hewan dari satu tempat ke tempat lain perlu penanganan yang serius. Tungau ini cepat menyebar ke seluruh koloni kelinci. Sarcoptes scabiei dapat menginfeksi ke manusia karena bersifat zoonosis. Jika sudah menyerang sudut mulut kelinci, maka kelinci sulit makan sehingga menimbulkan kematian. Jika ingin mengobati kelinci yang sudah terinfeksi skabies, lebih baik memanggil dokter hewan jika ingin menginjeksi atau menyuntik kelinci. Kemudian menurut Iskandar et al. Tahun 1989, penyakit skabies dapat diobati dengan obat ivermectin atau wormectin dengan jarum suntik ukuran 1 ml dengan dosis 0,02 mg per kilogram berat badan dan disuntikkan pada subkutan antara kulit dan daging. Dengan cara kulit kelinci bagian belakang telinga ditarik, kemudian disuntikkan dengan kemiringan jarum suntik yaitu 45 derajat. Kemudian ditunggu selama 7 hari atau 1 minggu. Kudis pada telinga dibersihkan menggunakan H2O2 3% atau dapat dengan menggunakan minyak sayur dicampur dengan garam. Kemudian kropeng-kropeng dibuang, kemudian ditetesi dengan tetes telinga yang sudah dicampurkan antibiotik dan fungisida.
Manajemen breeding atau manajemen pembiakan dilakukan kepada kelinci yang telah mencapai umur yang siap untuk melakukan perkawinan. Kelinci dapat dikatakan dewasa pada umur 4-10 bulan, yang mana berarti kelinci sudah siap untuk bunting bagi kelinci betina dan siap untuk membuahi bagi kelinci jantan. Namun, rata-rata perkawinan kelinci dilakukan pada umur 6 bulan pada kelinci betina dan umur 7 bulan pada kelinci jantan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Huda pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa kelinci dapat dikatakan dewasa pada umur 4-10 bulan dan dapat mulai dikawinkan pada rentan umur 6-12 bulan. Proses pembuahan kelinci berlangsung selama 5 menit dengan masa istirahat selama 15 menit. Sebelum nantinya dilakukan perkawinan lagi 5 menit jika proses pembuahan belum berhasil. Cara yang paling mudah untuk mengetahui bahwa pembuahan telah berhasil atau belum adalah dengan cara mengamati apakah kelinci betina menjauh dari kelinci pejantan setelah proses perkawinan selesai dilakukan. Jika kelinci betina menjauh, maka proses pembuahan oleh kelinci jantan telah berhasil. Dan jika tidak menjauh, maka proses pembuahan belum berhasil. Putra Tani tahun 2018 juga menyatakan bahwa perkawinan kelinci dilakukan selama 5 menit yang dilakukan berulang kali dengan masa waktu istirahat 15 menit hingga pembuahan berhasil dilakukan. Manajemen penanganan limbah pada ternak kelinci, di mana kelinci ini memiliki kotoran dan juga urin yang sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Di video terlihat bahwasanya adanya pengolahan dari urin serta kotoran kelinci. Untuk pemberian urin maupun kotorannya itu bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui proses pengolahan seperti fermentasi dan sebagainya. Untuk urin kelinci ini sendiri mengandung nitrogen yang sangat tinggi, yang disebabkan karena kelinci ini jarang mengonsumsi banyak air dan juga kelinci itu lebih banyak mengonsumsi tanaman hijauan. Kemudian, kotoran dan urin kelinci ini memiliki kandungan unsur N, P, dan juga K yang lebih tinggi dibandingkan kotoran ternak lainnya seperti kuda, kerbau, sapi, domba, dan juga babi. Hal ini sesuai dengan pendapat Karo 2014 yang menyatakan bahwa kelinci itu menghasilkan urin yang mengandung nitrogen yang sangat tinggi yang disebabkan karena kelinci lebih banyak mengkonsumsi tanaman hijauan. Kemudian urin memiliki kandungan unsur nitrogen, fosfor, kalium yang lebih tinggi 2,72%, 1,1%, dan 0,5% dibandingkan dengan urin ternak lainnya seperti sapi yang memiliki N 0,5%, P 0,2% dan K-nya itu 0,5%. Sedangkan pada domba itu sendiri kandungan N 1,5%, P 0,33% dan K 1,35%. Kemudian hal ini juga sesuai dengan pendapat Nur Rahman et al. 2014 yang menyatakan bahwa pupuk kandang seperti kotoran dan urin kelinci ini tadi adalah pupuk yang memiliki kandungan unsur N 2,72%, P 1,1%, K 0,5% yang lebih tinggi dibandingkan kotoran ternak lain seperti kuda, kerbau, sapi, domba, dan babi. Dari kedua referensi tadi itu menyatakan hal yang sama, di mana ternak kelinci ini sendiri itu memiliki kotoran dan juga urin yang memiliki kandungan unsur N, P, dan juga K itu lebih tinggi dibandingkan ternak-ternak lainnya. Jadi untuk kotoran dan urin kelinci ini sendiri memiliki manfaat yang lebih bagi tanaman. Dan ini juga akan menguntungkan bagi si peternak apabila si peternak ini mampu mengolah kotoran kelinci ini dengan baik. Nah, itu tadi adalah beberapa manajemen yang dapat dilakukan ketika peternak kelinci. Gimana? Bermanfaat kan? Jangan lupa untuk share video ini sehingga lebih banyak orang lagi yang mengetahui informasi ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah!